Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Baik, talibah sekalian rahmani rahmakumullah. Kaifa halukunna jami'an wa ala kunna bi khair. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik, alhamdulillah kita sekarang bisa melanjutkan pelajaran kita mata pelajaran fikih, dan materi yang kita bahas hari ini masih berkaitan dengan masalah nafkah. Nafkah dalam tinjauan fikih. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas miqdar nafkah, ukuran nafkah, kemudian nafkah kepada kerabat. Kemudian sekarang kita masuk hikmah, ya. Masuk hikmah nafkah kepada keluarga terdekat, ya. Al-hikmah fi nafaqatil qarib ala qaribihi. Hikmah, ya, dalam pemberian nafkah seorang kerabat keluarga kepada kerabatnya yang lainnya. Al-hikmatu fi nafaqatil qarib ala qaribihi. Hikmah dari atau dalam pemberian nafkah, ya, kerabat dekat terhadap kerabatnya yang lain. Al-muta'ammilu fi ahkami nafaqat yastati'u at-tawassula ila ba'di hadhil hikam wa minha. Orang yang memperhatikan, muta'ammil, orang yang memperhatikan dengan seksama masalah hukum-hukum nafkah, maka dia akan bisa mendapatkan sebagian dari hukum, ya, sebagian dari hikmah. Hikam ini bukan hukum, ya. Tulisannya hak kaf mim, jamak, tulisannya bacaannya Pak, al-hikamu, jamak dari hikmah. Jadi bukan hukum, ya, Dwi. Hikmah, ya. Kalau jamaknya al-hikamu, hikmah. Jadi hikmah dari pemberian nafkah tersebut adalah awalan al-infaqu 'alal aqarib yusa'idu fi taqlilil jara'im fil mujtama'. Yang pertama, infak dalam artian memberikan nafkah, ya. Memberikan nafkah kepada kerabat dekat itu akan membantu meminimalisir, ya, memperkecil al-jara'im, kejahatan, ya, meminimalisir terjadinya kriminalitas dalam masyarakat. Fal faqiru indama la yajidu ma yakfihi wa la yuridu an yatakaffafa an-nasa fa innahu qad yattajihu ila sariqah. Maka orang yang fakir, ya, orang yang miskin, ketika dia tidak mendapatkan sesuatu yang mencukupinya, ya, hartanya nggak mencukupi, dan dia juga malas, ya, untuk dan dia tidak ingin menahan diri dari minta kepada manusia, ya. Artinya dia nggak mau bersabar, gitu, ya. Artinya dia maunya pengennya minta sesuatu kepada orang lain, ya, meminta-minta, ya. Dia nggak sabar kalau dia itu harus menahan diri dari meminta-minta kepada orang, ya. Dia nggak mau, jadi dia pengennya, ya, hidup santai, hidup dapat, ya, santai-santai tapi dapat duit, gitu. Itu pengennya dia. Fa innahu yattajihu ila syariqah. Maka orang-orang seperti ini
dia akan berpotensi kepada pencurian, ya. Dia akan berpotensi menjurus kepada pencurian. Nah, wal khataf wa ghairiha minal jaraim, dan merampok dan semacamnya dari bentuk kriminal kejahatan-kejahatan, lil husul alal mal, agar dia mendapatkan harta, ya. Jadi kalau di antara keluarga itu ada yang miskin, ya, kemudian dia nggak ada yang membantu dia dan juga malas untuk berusaha, maka orang seperti ini itu akan berpotensi mencuri, merampok, ya, supaya apa? Untuk mendapatkan harta. Nah, nah, kalau seandainya seseorang yang memiliki kerabat yang kaya, dia miskin, ternyata ada kerabatnya yang kaya, dan yang kaya ini perhatian terhadap yang miskin tadi, maka itu akan memperkecil angka kriminalitas. Jadi yang tadi yang miskin itu sudah ditanggung oleh kerabatnya yang mampu. Maka kalau demikian, maka tidak akan terjadi pencurian atau apa namanya, perampokan. Ya, ini yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, seorang yang memberikan nafkah kepada kerabat dekatnya, idza nadhara al-qaribu al-faqira ila qaribihi al-ghani alladhi yatamatta'u bil mal wa huwa mu'dim, faqad yuaddi hadza ila an yahqida alaihi wa yahsudahu. Apabila kerabat seseorang yang fakir, dia melihat kerabatnya yang kaya, yang bergelimang dengan harta, ya, bersenang-senang dengan hartanya, sementara saudaranya yang fakir ini, ya, hidup dengan serba kekurangan, mu'dim, ya, orang yang tidak punya apa-apa, ya, orang yang miskin. Dari kata adam artinya tidak ada, kalau mu'dim orang yang tidak punya, artinya orang miskin. Maka kerabat yang miskin tadi, ya, melihat saudaranya, kerabat dekatnya yang kaya, itu akan timbul rasa hasad, ya, dengki, akan mengakibatkan adanya kedengkian kepada saudaranya itu, ya, kepada kerabatnya yang kaya tadi, dan hasad terhadapnya, ya. Bal qad yartakibu jarimatan fi haqqihi min ajli an yashfiya qalilahu, khasatan idza kana yarithu hadzal ghani fa innahu qad yatma'u fil husul ala hadzal miras. Dan terkadang rasa hasad itu, rasa iri, ya, itu akan mengakibatkan, ya, menjurus kepada kriminal, kejahatan, ya, fi haqqihi, karena menyangkut haknya, ya, ya, dalam rangka min ajli an yashfiya ghalilahu, agar apa? Agar dia hilang rasa, apa namanya, rasa ghalilahu, ya, rasa bencinya. Artinya dia saking nggak senang dengan saudaranya yang kaya, yang nggak memperhatikannya, maka dia itu akan berbuat kejahatan, ya. Dan dia ingin rasa dengkinya itu bisa hilang. Caranya apa? Ya, dengan cara mencuri, ya, atau melakukan kejahatan terhadap saudaranya. Apalagi, ya, khosatan, khususnya apabila yang kaya ini suatu saat akan menerima warisan darinya kalau dia meninggal, yang miskin ini, maka itu pun akan menambah, ya, kedengkian yang miskin tadi kepada saudaranya, kerabatnya yang kaya, ya. Fa'innahu, karena sesungguhnya fakir ini terkadang itu, terkadang yang kaya ini juga sangat berambisi, sangat berambisi untuk mendapatkan warisan dari saudaranya ini, begitu.
maka itu sangat berpotensi sekali akan mengakibatkan timbulnya kejahatan dari kerabat terdekat, ya, karena yang kerabat terdekat yang mampu tidak memperhatikan hak kerabat yang miskin, gitu. Kemudian Tsalits ilzamul ghani bin nafaqah yusa'idu ala ijadi furasi amalin lil atilin. Apa namanya? Kerabat yang dekat, yang kaya itu kalau seandainya dia senantiasa memberikan nafkah, ya, memberikan nafkah kepada saudaranya, kerabatnya yang miskin, itu akan membantu dalam membuka peluang kerja bagi para penganggur. Ya, kalau kerabat dekatnya miskin dan nggak punya kerjaan, jadi pengangguran, itu kalau ditanggung dan dibantu oleh kerabatnya yang kaya tadi, maka itu akan membuka peluang lowongan kerja, ya, bagi yang pengangguran. Ya nulqaniya idza kana ya'lamu anna qaribahu alladhi tajibu alaihi nafaqatuhu idza lam yajid amalan fa innahu mulzimun bin nafaqah alaihi. Karena yang kaya tadi apabila dia mengetahui bahwasannya saudaranya yang wajib baginya untuk menafkahi atau yang berada di bawah tanggungannya, apabila dia tidak punya pekerjaan, maka sudah suatu keharusan bagi yang kaya tadi untuk memberikan nafkah kepadanya, gitu ya. Jadi kalau seseorang nih dia kaya, punya kerabat miskin dan nggak punya pekerjaan, maka kalau nggak punya pekerjaan dan yang kaya tadi juga belum bisa mencarikan pekerjaannya, maka menjadi kewajiban baginya untuk memberikan nafkah. Ya, fa innahu sayuhawilu an yahsula lahu ala amalin. Nah, kalau seandainya dia nggak bisa memberikan nafkah, maka dia berusaha untuk mencarikan, ya, pekerjaan bagi kerabatnya yang miskin tadi atau pengangguran itu. Wa huwa fi ahyanin adidatin qadirun ala dzalika bihikami atau bihukmi ma'arifihi wa amalihi. Ya. Dan terkadang yang kaya tadi itu biasanya mampu, ya, sesuai dengan kebijakannya untuk mengetahui terkadang, ya, yang kaya tadi itu tahu, ya, dia mampu sesuai dengan dengan kemampuannya mengetahui apa yang cocok, ya, yang cocok dengan kerabatnya miskin tadi, apa pekerjaan cocok, ya, baginya, begitu. Jadi biasanya seseorang itu mungkin lebih tahu, ya, tentang kehidupan saudaranya atau kerabatnya. Ketika kerabatnya butuh pekerjaan, ya, misalnya sebagai dagang misal, ya, dicarikan toko, dimodalkan, ya, diberikan modal. Atau kalau seandainya kerabatnya ini punya lahan, ya, pertanian, ya, mungkin diberikan modal untuk bertani seperti itu, ya. Nah, ini dia hikmah dari pemberian nafkah seseorang kepada kerabatnya yang miskin. Ya, yang pertama bisa meminimalisir terjadinya tindak kejahatan, ya. Kemudian yang kedua, orang yang memberikan nafkah, ya, kepada saudaranya itu akan bisa menghilangkan rasa hasad dan dengki dari kerabatnya yang miskin. Kemudian orang yang memberikan nafkah kepada kerabatnya yang miskin itu akan bisa memberikan peluang, ya, pekerjaan, ya, bisa memberikan
pekerjaan kepada kerabatnya yang miskin. Seperti itu. Baik. Kemudian kita lanjut, as-shadaqah 'alal aqarib. As-shadaqah maksudnya ini adalah infak ya, atau nafkah. Ya. Nafkah kepada kerabat dekat. Tusaddiqul insanu ala qaribihi al-faqir alladhi la tajibu alaihi nafaqatuhu afdal min as-sadaqah 'alal ba'id. Seseorang memberikan sedekah, memberikan infak atau memberikan nafkah kepada kerabatnya yang miskin, itu alladzi la tajibu alaihi nafaqatuhu, yang mana hal itu tidak wajib baginya, ya, atau bagi yang tidak wajib. Kalau tadi kan wajib ya. Jadi ada kerabat itu yang dekat, ada kerabat yang jauh. Nah, kerabat yang dekat ya, itu wajib baginya untuk memberikan nafkahnya. Ya. Kita ulangi. Tasaddaqa al-insanu at-tasadduqul insani ala qaribihi al-faqir alladzi la tajibu alaihi nafaqatuhu afdal min as-sadaqah 'alal ba'id. Seseorang yang menafkahi keluarganya atau kerabat dekatnya yang miskin, yang mana kerabatnya ini memang tidak wajib baginya untuk menanggungnya, ya kan? Maka itu tetap lebih utama daripada dia bersedekah kepada orang yang lain yang jauh. Ya. Misalnya, bismillah, az-zakatul wajibah la tadfa' ila man wajabat 'ala al-insan nafaqatuhu. Falau kana 'inda al-insani zakatun wa 'indahu abna aw abun aw ummun tajibu 'alaihi nafaqatuhum fa innahu la yu'tihim min az-zakah. Bal yajibu 'alaihi an yunfiqa 'alaihim min ghairi zakah. Fa inna az-zakah tadfa'u aw tudfa'u ila man la tajib 'alaihi an-nafaqah. Ya, maksudnya begini, seseorang ya punya kerabat. Nah, kerabatnya itu ada kalanya kerabat dekat, ada kerabat jauh, gitu kan. Nah, kalau kerabat dekat itu tadi sudah dijelaskan wajib baginya untuk memberikan tanggungan, ya kan. Nah, kalau ada kerabatnya jauh yang sebenarnya tidak wajib baginya memberikan tanggungan, memberikan nafkah, maka itu lebih baik baginya daripada memberikan kepada orang lain yang tidak ada hubungan kerabat dengannya, gitu. Ya, misalnya dia punya paman, punya apalagi sepupu dan sebagainya, ya kan, itu masih kerabat, ya kan. Tapi ada tetangganya ini, maka dia lebih berhak, lebih utama memberikan nafkah kepada tetangganya yang tadi yang memang tidak wajib baginya, ya, tapi hanya sekedar ya untuk mempererat hubungan kekeluargaan, ya, seperti zakat ya. Di sini zakat yang wajib itu tidak dibayarkan kepada orang yang wajib baginya atau pada orang yang ditanggungnya, ya. Kalau seandainya seseorang punya kewajiban zakat, sementara dia punya anak-anak, ada bapaknya, ada ibunya, yang mana anak-anak ini, bapak dan ibunya ini wajib baginya untuk memberikan nafkah, maka zakat tidak diberikan kepada mereka. Jadi zakat itu diberikan kepada orang lain. Nah, namun wajib baginya memberikan nafkah kepada anak-anaknya tadi ya, kepada keluarganya, kepada kerabat dekatnya itu. Nafkahnya bukan berupa zakat ya, selain dari zakat. Wa innama zakatu tudfa'u ila man la tajib alaihi nafkah. Sementara zakat itu hanya wajib diberikan kepada orang yang tidak di bawah tanggungannya. Ya, jadi kalau kita berzakat, maka zakat itu kita berikan kepada orang lain ya, kepada tetangga, kepada orang miskin, atau ke masjid yang bisa menyalurkan zakat tersebut. Jadi kita tidak berzakat kepada
kepada orang yang dekat dengan kita, keluarga kita. Jadi seorang bapak nggak bisa memberikan zakat kepada anaknya, atau anaknya nggak bisa memberikan zakat kepada bapaknya, seperti itu. Ya. Jadi kalau dia berzakat, zakatnya kepada orang lain. Ya. Baik. Kemudian faqad qala sallallahu alaihi wasallam, ibda' bi nafsik fatasaddaq 'alaiha fa in fadla syai'un fali ahlik fa in fadla an ahlika syai'un falidhi qarabatika fa in fadla an dhi qarabatika syai'un fahakadha wa hakadha. Mulailah dari dirimu, maka berikanlah infak, nafkah kepada dirimu sendiri. Ya. Artinya ya dia berusaha ya mencari penghidupan, mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Kemudian apabila dia punya kelebihan, ya, sudah punya kelebihan dari kebutuhannya, maka beralih kepada atau maka dia bisa memberikan kepada keluarganya, ya, keluarga yang di bawah tanggungannya, ya, keluarga besarnya, keluarga inti. Fa in fadla, apabila ada kelebihan lagi, maka apabila untuk memberikan keluarga intinya sudah cukup dan berlebih, maka lebihnya itu bisa diberikan, disalurkan kepada kerabat dekatnya. Ya. Kemudian apabila masih lebih lagi ketika sudah diberikan kepada kerabatnya, maka kasihkan kepada yang lain, ya. Demikian seterusnya, ya. Jadi di sini ada alurnya, tingkatan-tingkatannya. Jadi kewajiban yang pertama nafkah kepada diri pribadi dulu, ya. Artinya setelah dia mencukupi untuk pribadinya, kemudian dia berikan kepada keluarganya, kemudian kepada kerabat dekatnya, baru setelah itu ya pada orang lain, gitu ya. Kemudian wa indama hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sadaqah fasa'alat imra'atu ibni Mas'ud radhiyallahu anhu 'anis sadaqah ala zauj wa aitam fi hujriha, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laha ajrani ajrul qarabah wa ajrus sadaqah. Ya, ketika Nabi memberikan motivasi kepada sahabatnya untuk bersedekah, maka istrinya Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi tentang masalah sedekah kepada masalah sedekah seorang suami dan anak yatim. Ya. Anak yatim yang di bawah tanggungannya. Jadi suaminya punya tanggungan anak yatim, ya. Nah, bagaimana itu? Ya, maka kata Nabi, dia dapat 2 pahala. Yang pertama, dia mendapatkan pahala atas kekerabatannya. Ya. Yang satu lagi pahala infak, ya, atau sedekah, nafkah. Jadi kalau seseorang suami punya tanggungan keluarga dan juga ada anak yatim, ya. Anak yatim ini masih kerabatnya dia, ya, misalnya seorang bapak nih punya ponakannya ini yatim. Ya, jadi yang bapak tadi punya saudara, punya adik atau kakak, udah meninggal kakaknya itu. Tinggal anaknya. Nah, anaknya ini jadi ponakan dia kan. Nah, ponakannya ini dalam keadaan miskin dan ketika anak yatim tadi di bawah tanggungannya, fi hujriha, di bawah tanggungannya, maka dia dapat 2 pahala. Pahala yang pertama pahala kerabat, ya, itu kan ponakannya, kerabatnya dia. Ya, dapat pahala dengan dia memberikan santunan kepada kerabatnya.
dan juga mendapatkan pahala dari sisi infaknya, gitu ya. Itu maksudnya 2 pahala. Baik. Nah, ini terlibat sekalian rahimani rahimakumullah tentang nafkah. Ya, selesai pembahasan tentang nafkah. Baik, sekarang kita beralih ke pembahasan yang baru, yaitu ar-radha', penyusuan. Baik. Apa yang dimaksud dengan penyusuan di sini? Mada tafhamu min ar-radha' al-maqsud fi hadzal dars? Apa yang kamu pahami tentang penyusuan yang dimaksud dalam pelajaran ini? Apa kira-kira? Apakah seorang anak menyusu kepada ibunya begitu saja, atau apa ada hubungan lain yang memberikan konsekuensi hukum? Ya. Maka kita lihat di sini ya, penjelasan lebih lanjut. Syurutur radha' al-muharrim, ya, syarat-syarat penyusuan yang bisa mengakibatkan pengharaman. Nah, jadi maksudnya begini, ya, pembahasan penyusuan di sini adalah seseorang yang menyusu kepada seorang ibu, ya kan, kemudian ada lagi yang menyusu seseorang bukan kepada ibu kandungnya, kepada seorang ibu bukan ibu yang melahirkannya. Nah, ketika dia menyusu kepada seorang ibu yang bukan melahirkannya, maka kerabat ibu yang menyusukan itu akan menjadi berpengaruh terhadapnya dari sisi apa? Dari sisi kemahraman, sehingga memberikan konsekuensi apakah anak tadi boleh melihat bersentuhan atau bersentuhan kulit, ya kan, artinya apa, boleh berdua-duaan, boleh bersafar dengan saudara persusuannya dan sebagainya. Baik. Syurut radha'ah, syarat penyusuan yang mengakibatkan ada menjadi mahram. Baik, silakan Dwi, iqra'i falyatafadhal mashkura. Dwi? Baik, saya bacakan syurutur radha' al-muharrim. Syarat-syarat penyusuan yang mengakibatkan mahram, ya. La yakunu radha'u nashiran lil hurmah illa bi thalathati syurut. Penyusuan tidak akan memberikan konsekuensi pengharaman atau mahram kecuali 3 syarat. Saya ulangi, syarat penyusuan yang mengakibatkan menjadi mahram, ya. La yakunu radha'u nashiran, tidak terjadi penyusuan tersebut memberikan konsekuensi terhadap mahram, ya, tidak menjadikan seseorang menjadi mahram kecuali dengan 3 syarat. Yang pertama, an takuna ar-radha'atu khamsan fa aktsar. Hendaknya penyusuan tersebut dilakukan sebanyak 5 kali susuan atau lebih, ya, minimalnya 5 kali. Wa dalilu haditsu Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau mengatakan unzila fil Quran asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Telah diturunkan dalam Al-Qur'an
yaitu 10 kali susuan yang telah dimaklumi, ya, itulah yang akan mengakibatkan mahram. Fanusikha min dzalika khamsun wa sara ila khamsin ila khamsi radha'atin ma'lumatin harimna. Kemudian dihapus hukum radha'at tersebut 5, ya. Jadi hukumnya yang tadinya 10 dan dinasakh dihapus hukumnya sehingga menjadi 5. Ya. Jadi dirubah hukumnya menjadi 5 kali susuan. Maka 5 susuan tersebut akan mengakibatkan menjadi mahram, ya. Fatuwfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalik. Sehingga Rasulullah meninggal atau sampai Rasulullah meninggal, permasalahan tersebut tetap demikian adanya, artinya tidak ada perubahan lagi. Tidak ada perubahan lagi, tetap begitu adanya, di mana 5 kali susuan itu sudah cukup untuk menjadikan seseorang menjadi mahram bagi keluarga ibu susuannya, gitu ya. Warrad'atu hiya, 1 kali susuan itu standarnya adalah an yaltaqimas sabi as-sadiyah wa yarda'uhu thumma yatrukuhu bi ikhtiyarihi. Fahadhihi tu'addu rad'atan fa idza 'ada waltaqama as-sadiyah maratan ukhra kanat rad'atan tsaniyah. Standar 1 kali susuan itu apa? Dia adalah seorang bayi itu yaltaqim, menghisap, ya, menghisap susu atau puting susu, ya, ibu susuannya, ya, dan dia menghisap, ya, menyusui, menyedot, ya, menyedot, kemudian dia tinggalkan, artinya dia lepaskan dengan kemauannya sendiri, bukan dipaksa oleh ibu susuannya. Maka ini dianggap 1 kali susuan, paham ya? Jadi 1 kali susuan itu ketika seorang bayi itu menghisap, menempelkan mulutnya di puting susu ibunya, kemudian dia hisap terus menerus sampai dia lepaskan, dan dia melepaskan dengan kemauannya sendiri, bukan dipaksa oleh ibunya, ya. Maka itu dianggap 1 kali susuan. Kemudian fa idza 'ada waltaqama as-sadya maratan ukhra, apabila dia kembali menghisap, ya, atau memut-mut, ya, puting susu ibunya untuk kedua kalinya, maka itu termasuk rad'atan tsaniyah, itu termasuk susuan yang kedua kalinya, ya, atau susuan yang kedua. Nah, begitu seterusnya sampai 5 kali. Kalau sudah 5 kali, maka hal itu sudah menjadikan sah, ya, seseorang menjadi mahramnya dengan saudara persusuannya, begitu. Baik. Dwi, silakan baca lanjutannya. As-sani. As-sani an yakuna al-laban bisababi hamala Hamlin. bisababi hamlin Mutijun an nikah sahihun. Halo? Udah lanjutkan ya, nomor 3. As-salis an yakuna arrodo
fil hauli fil Haulain. hauli qala ta'ala wal walidatu yurdi'na auladahunna Haulaini. haulaini kamilain liman arada an ar-radha'ah wa ja'ala tamam ar-radha'ah in wa an ummi Salamah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuharram minar radha ila ma fataq al am'a wa kana qabla fitam. Baik. Yang kedua, di antara syarat persusuan tersebut menjadi mahram, an yakuna laban bisababi hamlin natija an nikahin sahih. Bahwasanya susu itu keluarnya atau sebab adanya susu bagi seseorang karena ada sebab kehamilan, ya, kehamilan yang dihasilkan dari nikah yang benar, nikah yang sah. Jadi kalau seandainya nikahnya nggak sah, misalnya dia ada seorang ibu yang berzina, kemudian dia melahirkan anak dan dia menghasilkan susu, maka susunya ini ketika disusukan kepada anak orang lain, maka tidak sah, ya. Hasil susunya itu tidak sah menjadi mahram bagi orang yang disusukannya, ya. Paham ya maksudnya? Nah, tapi kalau nikahnya sah baru berlaku hukum persusuan, ya, sepersusuan atau mahram dalam hal persusuan. Ya. Kemudian juga disebabkan oleh hamil, ya, bukan karena faktor lain. Ya, bisa jadi seseorang punya menghasilkan susu tapi kan bukan karena hamil, mungkin karena obat-obat tertentu dan sebagainya, makanya tidak sah. Jadi yang menyebabkan yang menjadi syarat memenuhi syarat susu tersebut disebabkan karena melahirkan, ya, atau hamil karena nikah dengan jalan yang sah. Gitu. Kemudian yang ketiga, an yakuna radha' fil haulain. Hendaknya persusuan tersebut dilakukan selama bayi yang menyusu masih berumur di bawah 2 tahun atau 2 tahun ke bawah. Ya. Kalau sudah 3 tahun disusukan maka tidak berlaku hukum persusuannya. Ya. Tidak berlaku mahram, ya, tidak sah mahramnya. Kalau sudah lewat dari 2 tahun. Gitu ya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Liman arada an yutimma radha'ah. Dan ibu-ibu yang melahirkan, dia yang ingin menyusukan anak-anaknya itu hendaknya 2 tahun penuh, ya, full. Bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan, artinya maksimal penyusuan tersebut 2 tahun. Ya, artinya seseorang itu, ya, anak-anak yang disusukan itu jatah maksimalnya itu 2 tahun. Setiap anak yang dilahirkan itu mendapatkan jatah dari orang tuanya untuk menyusu itu selama 2 tahun. Nah, ini menjadi standar bagi orang yang ingin atau dalam hal menjadikan mahram sepersusuan, itu batasnya juga dibatasi sampai anak tersebut berumur 2 tahun. Apabila lebih maka tidak sah, ya, hukum radha'ah sepersusuan dalam hal ini. Faja'ala tamama radha'ah haulaini. Maka ayat ini menjelaskan menjadikan maksimal radha'ah ini
selama 2 tahun ya. Hal ini berdasarkan hadis dari hadis lain itu ya, berdasarkan hadis Ummu Salamah, beliau mengatakan Rasulullah bersabda la yuharrimu min al-ardha'ah illa ma fatakal am'a wa kana qabla al-fitam. Dan tidaklah penyusuan tersebut menjadi mahram kecuali kalau ya, susuan tersebut memenuhi lambung, artinya anak tadi betul-betul puas ya dalam menyusu. Kalau menyusunya cuma sedikit aja, ya sedikit saja, tidak sampai membuat anaknya kenyang dalam menyusu tersebut, maka tidak sah ya persusuannya. Dan juga sebelum fitom itu artinya sapih ya, sebelum disapih. Itu sapih ya. Apa sapih itu, Dwi? Apa sapih? Pernah dengar nggak sapih? Diberhentiin. Ya, berhentikan dari Iya. persusuan ya, dipisahkan dari persusuannya. Jazakallahu khair ya. Barakallahu fiik. Jadi kalau susuan tersebut ya di bawah masa fitom ya, di bawah masa sapi, maka ini boleh atau berlaku padanya hukum persusuan seperti itu ya. Jadi sebenarnya 3 syarat persusuan itu yang bisa menjadikan seseorang menjadi mahram. Itu yang pertama 5 kali susuan ya, 5 kali susuan, dan itu dengan pilihan anak itu sendiri ya. Kemudian susu itu dihasilkan dari hasil pernikahan yang sah. Kemudian yang ketiga, penyusuan tersebut dilakukan sebelum 2 tahun ya, atau 2 tahun ke bawah seperti itu. Baik. Kemudian talabat sekalian rahimani rahimakumullah, terlanjut ma yatarattabu ala radha'. Hal-hal yang menjadikan atau konsekuensi dari persusuan ya. Konsekuensi dari persusuan artinya akibat yang ditimbulkan akibat hukum atau hukum yang terbentuk dengan adanya persusuan adalah idza arda'at imra'atun tiflan lam talidhu khamsa rada'atin fil haulaini fa inha takunu umman lahu min ar-radha'ah. Apabila seorang wanita menyusukan seorang bayi yang bukan dia lahirkan sebanyak 5 kali susuan dalam 2 tahun, artinya masih dalam batasan 2 tahun anaknya ya, maka radha'ah tersebut, persusuan itu akan menyebabkan ya, maka hanya kembali ke wanita tadi, maka wanita tadi ya, wanita menyusui tadi menjadi umman. Apa umman itu? Ummu menjadi apa? Ummu menjadi ibunya ya, menjadi umminya ya, ummu ya. Ini kan karena pengaruh takuna ya, isim khabar kana, sehingga ibu tadi menjadi ya, wanita tadi menjadi ibu bagi tifal tadi, bagi anak itu ya. Ibunya ibu apa? Apakah ibu kandung? Tentu tidak, tapi minar radha'ah, umman lahu minar radha'ah, menjadi umi, ibu baginya dari sisi radha'ah. Jadi namanya ummu minar radha'ah ya, ibu karena persusuan seperti itu. Kemudian apalagi konsekuensinya, wa auladuha yakununa ikhwanan lihadzal murtadi', dan anak-anak dari wanita tadi itu akan menjadi saudara bagi bayi yang disusukan ya.
Jadi namanya saudara persusuan, ya kan? Wa zaujul mar'ah yakunu abban lahu. Dan suami dari wanita tadi yang menyusukan anak ini menjadi bapak baginya, ya, bapak sesusuan, ya. Bapak apa namanya? Bapak sesusuan. Artinya bukan bapaknya menyusuin, tapi bapak, istilahnya bapak, ya, sesusuan dengan saudaranya, ya, gitu. Gitu ya. Jadi mahram baginya bapaknya itu, kalau dia perempuan misalnya yang disusukan ini, maka anak perempuan ini, ya, itu bapak dapat bapak, ya, bapaknya bapak susuannya, ya. Bapak susuan ini adalah suami dari ibu yang menyusuinya, ya. Wa abul mar'ah allati arda'at at-tifla yasbahu atau yusbihu ijiddan lahu. Kemudian bapak dari wanita yang menyusui anak ini, ya, maka menjadi kakek baginya, nah, gitu. Jadi bapak dari ibu yang menyusui anak tadi itu menjadi kakek, ya, jadi kakek bagi anak tadi. Wa umul mar'ah takunu jiddatan litifl. Dan ibu dari ibu yang menyusuinya tadi menjadi nenek bagi bayi tadi, ya, menjadi nenek susuan. Wa ikhwanu zauj, dan saudara-saudaranya apa namanya? Ikhwanu zauj wa akhawatihi, saudara-saudara dari suami, ya, saudara-saudara dari suami dan saudara perempuan dari suami ibu tadi menjadi a'mam, menjadi paman atau bibi bagi bayi tadi, ya, menjadi bibi. Paham ya? Jadi wanita ini punya saudara laki-laki dan saudara perempuan, ya, otomatis menjadi paman bagi anak yang disusuinya tadi, ya kan? Wakadzalika ikhwanul ummi wa akhawatiha hakadha. Demikian juga saudari ibunya. Kalau tadi saudarinya, saudara-saudaranya laki dari ibu yang menyusuinya, paham ya? Jadi suami tadi, ibu yang menyusui ini kan punya suami, ya. Nah, suaminya ini punya saudara-saudara, punya saudari-saudari. Nah, itu menjadi paman bagi anak yang disusui oleh wanita tadi, ya kan? Demikian juga, ini dari pihak ibu itu sendiri, ibu yang atau wanita yang menyusui tadi punya saudara-saudara, ya kan? Punya saudara-saudara, juga punya saudari-saudari. Nah, itu pun menjadi apa? Menjadi paman, ya, paman dan bibi dari anak tadi, ya. Paham sebenarnya? Ya. Amma ikhwanu tifli minan nasab fa innahum la yusbihu auladan lil murtadi. Nah, adapun saudara-saudaranya bayi tadi yang apa namanya? Yang satu nasab dengan bayi tadi, maka dia tidaklah menjadikan saudara apa namanya? Tidaklah menjadi anak-anak yang satu susuan dengannya. Saya ulangi. Adapun saudara-saudara bayi yang satu nasab, ya, bukan sepersusuan. Nah, fa innahum la yusbihu auladan lil murdi'ah. Maka dia tidak menjadi anak bagi yang menyusukan tadi. Pahamnya? Maksudnya begini. Tadi ibu ini, ya, menyusukan seorang anak. Anak ini bukan anak kandungnya. Nah, anak yang menyusui ini dia punya ibu sendiri, punya ibu yang lain, ya, punya ibu kandung, ya. Ibu kandung dan dia punya anak, ya. Nah, saudara-saudaranya bayi ini, paham ya? Saudara-saudaranya bayi ini atau saudari-saudarinya itu bukan atau tidak menjadi anak bagi wanita tadi karena nggak ada hubungan apa-apa. Karena dia nggak ikut menyusu dengan wanita ini, kan. Maka tidaklah dikatakan
saudara-saudara bayi yang disusui ini bukanlah menjadi saudara atau bukanlah menjadi anak bagi wanita yang menyusuinya. Paham ya? Wala ikhwanan wala auladah. Demikian juga fa innahum la yusbihu auladan lil murdi'ah wala ikhwanan li auladiha. Ya. Dan juga tidak menjadi saudara sepersusuan bagi anak-anaknya, ya, anak-anak ibu ini, ya kan? Anak-anak ibu ini punya anak-anak kandung nih. Ada anak kandungnya. Ya. Nah, anak kandungnya itu tidaklah menjadi saudara susuan bagi saudara dari bayi yang disusui ini. Karena memang dia nggak pernah nyusu, nggak pernah ikut nyusu dengan ibu ini, gitu kan? Nah, maka nggak ada hubungan apa-apa jadinya, gitu ya. Fal hukmu yata'allaqu billadzi radha'a. Maka hukum itu terikat dengan yang disusukan saja. Ya, duna abawaihi wa ikhwanihi wa sairi aqaribihi, bukanlah selain dari bukanlah kedua bapaknya ini bayi tadi, bukanlah juga saudara-saudara bayi ini, bukan juga semua kerabat yang ada pada bayi yang disusukan itu. Paham ya? Nah, jadi yang menjadi hubungan itu hanya satu-satunya anak yang memang langsung menyusu kepada wanita ini, ya. Dan semua kerabat wanita ini, ya, kerabat satu darah, itu pun menjadi hubungan darah dengan anak ini yang disusukannya. Paham ya sampai sini ya? Gitu. Baik. Oke, kita lanjut sekarang, terlebih sekalian, ahkam ar-radha'. Hukum radha'. Idza wajada ar-radha' bisyurutis sabiqah falladhi yata'allaqu bihi hukmani faqat. Huma awalan tahrim nikah, tsani tsabut ahkamil mahramiyah. Silakan iqra'i ya Dwi. Awalan tahrim an-nikah liqauluhu ta'ala hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum. Kamu nggak punya buku? Belum dicetak. Silakan lanjut. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum minar radha'ah kama ja'at as-sunnah mutammimah wa mufassalah qa'adah at-tahrim wa hiya annakulla min Man yahrum an yahrumu nikahahunna minan nasab yuharrimu minar radha'ah kama fi hadits Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna radha'ah tuharrimu ma yuharrim minal biladah wa fi lafdin li muslim yuharrimu minar radha'ah ma yuharrim minal biladah. An Ibnu Abbas, lanjut. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuharrimu minar rodo ma yuharrimu minan nasab. Baik. Barakallahu fiik. Hukum-hukum terkait dengan radha'ah. Idza wajada ar-radha'u bi syurut aw wujida ar-radha' bi syuruti sabiqah, apabila didapati persusuan dengan syarat-syarat yang telah lewat, falladhi yata'allaqu bihi hukman faqat, maka yang berkaitan dengan kasus tadi itu ada 2 hukum saja. Ya, di antaranya adalah awalan tahrimun nikah, haramnya untuk nikah. Ya, jadi kalau ada saudara persusuan, misalnya yang satu perempuan yang satu laki-laki, maka nggak boleh nikah dia, walaupun dia berbeda ibu kandung tapi sepersusuan sama, maka nggak boleh nikah. Ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum, diharamkan bagi kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian dan putri-putri kalian, wa akhawatukum wa ammatukum, dan saudari-saudari kalian, wa ammatukum, bibi kalian, ya, bibi kalian dari pihak bapak, dan khalatukum, bibi kalian dari pihak ibu, wa banatul akh, dan menikahi ponakan perempuan, ya, menakan perempuan, wa banatul ukhti, ya, menikahi penakan perempuan dari saudari perempuan, ya, dari saudarinya, wa ummahatukum allati arda'nakum, dan juga dilarang menikahi ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian. Nah, ini dia. Wa akhawatukum min ar-radha'ah, dan juga enggak boleh menikah dengan saudari-saudarimu dari sepersusuan gitu. Ini dalilnya enggak boleh nikah dengan orang yang sepersusuan. Ini dalil dari Al-Quran. Kemudian dari hadis, kama ja'atis sunnah mutammimah wa mufassilah qa'idat at-tahrim. Sebagaimana datang sunnah atau hadis yang menyempurnakan dan merincikan kaedah pengharaman tersebut adalah, artinya apa? Dalam hadis seolah-olah ada kaedah, ya, kalimat-kalimat yang muncul dari teks hadis, ya, itu seolah-olah bentuk kaedah gitu, ya. Anna kullaman yahrumu nikahuhunna minan nasab yahrumu minar radha'ah, bahwanya setiap, ya, anna kulla man yahrumu nikahuha, bahwasanya setiap orang yang haram menikahi mereka karena nasab, ya, nggak mungkin, ya, artinya kalau nikah dengan senasab itu jelas haram kan, maka hal itu juga yahrumu minar radha'ah, ya, juga haram karena faktor persusuan. Jadi kalau dia satu nasab nggak boleh nikah, ya kan, demikian juga satu persusuan pun juga tidak boleh menikah, sama hukumnya, ya, sebagaimana fil hadis Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna radha'ah tuharrimu ma yuharrimu minal wiladah. Semuanya persusuan itu mengharamkan untuk menikah, sebagaimana diharamkan juga karena faktor kelahiran, ya. Faktor apa? Faktor kelahiran, artinya apa? Faktor nasab, ya. Faktor peranakan. Artinya ketika seseorang satu persusuan, maka nggak boleh nikah dengan saudara atau saudari persusuannya. Ya, sebagaimana juga diharamkan, ya, pernikahan tersebut karena sama-sama dilahirkan oleh ibu yang sama, gitu, ya. Gitu. Ini nasab maksudnya, minal wiladah minan nasab. Wa fil lafdhin lil muslim yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minal wiladah. Haram nikah karena faktor persusuan dan
sebagaimana diharamkan juga pernikahan karena faktor nasab, ya, faktor nasab seperti itu. Kemudian dari hadis Ibnu Abbas bahwasanya Nabi bersabda, yahrumu min ar-radhah ma yahrumu min an-nasab atau yuharramu ma min ar-radhah ma yuharramu min an-nasab. Diharamkan atau menjadi mahram karena faktor radha persusuan sebagaimana diharamkan nikah dengan karena faktor nasab, ya, gitu. Kemudian yang kedua, subutu ahkamil mahramiyah. Kalau tadi kan nggak boleh nikah, ya. Yang kedua nih, adanya atau tetapnya hukum menjadi mahram ila al-qaribah min ar-radha'ah. Tetapnya hukum atau terbentuknya hukum kemahraman, menjadi mahramnya terhadap saudari, ya, atau saudari kerabat, ya, saudari kerabat atau kerabat-kerabat perempuan sepersusuan. Fayajuzu nazar ilaih, fayajuzu nazar ilaiha, maka boleh melihat, ya, melihat dan memandang saudara atau saudari persusuannya, ya. Wal khulwah biha, boleh berduaan, misalnya safar berdua dengan saudara persusuannya yang satu laki-laki satu perempuan, boleh berduaan karena dia adalah satu apa namanya, ya, dianggap satu keluarga gitu, ya, satu keluarga karena faktor persusuan tadi. Wa musafahatuha, boleh juga bersalaman tanpa harus dialas, ya, dilapisi dengan kain dan sebagainya. Boleh langsung bersentuhan tangan untuk bersalaman. Wa kaunuhu mahraman laha fi safar, dan juga boleh menjadi mahram sebagai menemaninya dalam safar, ya. Wa nahu dzalika min ahkamil maharim, dan semacamnya dari hukum-hukum mahram, ya. Boleh apalagi, ya, menampakkan aurat yang biasa, ya, mungkin nampak rambutnya boleh gitu, ya, nampak lengannya, ya, karena ini batasan aurat yang biasa tampak di dalam keluarga itu boleh bagi saudara atau saudari sepersusuan, ya. Ya dulu lidzalika anna Aisyah radhiyallahu anha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aflah akhi Abi Qais hal yadkhulu 'alaiha wa kanat imra'atu Abi Qais qad arda'atha qala liyalij 'alaiki fa innahu ammuki min ar-radha'ah. Pernah terjadi kasusnya bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi tentang Aflah. Nah, Aisyah nanya nih, Aflah ini apakah dia boleh bertemu langsung dengan Aflah ini, ya? Apakah Aisyah bisa boleh langsung ketemu tanpa harus pakai niqab, ya, pakai cadar atau pakai hijab, ya. Dan Aflah ini adalah saudari dari Abul Qais, ya, saudaranya Abul Qais, ya. Apakah boleh, ya, Aisyah bertemu langsung dengan Aflah ini, gitu, ya. Di Aflah ini adalah saudaranya Abul Qais. Nah, wakanat imra'atu Abil Qais, dan saudarinya dan istrinya Abu Qais ini telah, ya, pernah menyusui Aisyah. Istrinya Qais ini pernah menyusui Aisyah. Maka
kata Nabi kepada Aisyah, ya boleh kamu untuk bertemu atau masuk ke tempatnya si Aflah tadi, karena dia adalah pamanmu sepersusuan, ya, gitu. Jadi paman sepersusuan. Jadi karena Abul Qais ini, ya, punya istri, istrinya adalah wanita yang pernah menyusukan Aisyah, gitu kan. Nah, jadi Abu Qais ini, nah suaminya wanita ini yaitu Abu Qais punya saudara, ya, punya kakak atau adik namanya Aflah. Nah, jadi Aflah ini menjadi paman dari Aisyah, sehingga boleh dia untuk langsung berkomunikasi atau berinteraksi tanpa harus ya, menutup wajah atau niqab dan sebagainya, karena dia adalah mahramnya. Gitu. Paham ya? Di sini. Baik, terlibat sekalian rahmani rahimakumullah. Karena waktu kita sudah selesai, sudah habis, kita cukupkan sampai sini. Saya lanjutkan di pekan berikutnya insyaallah taala. Barakallahu fikunna jami'an. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.